Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qarib. Sekarang kita sudah memasuki masalah yang berkaitan dengan bilangan yang dapat membatalkan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bibarakatihi wa bibarakati ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun fi adadi mubtilatis salati walladhi yubtilus salata ahada asyara syai'an al-kalamul amdu as-salihu li khitabil adamiyyin sawa'un ta'allaqa bi maslahatis salati aw la. Fasal bermula ini itu satu fasal yang menjelaskan tentang bilangan yang membatalkan salat. Walladhi yubtilus salata ahada asyara syai'an, dan bermula alladhi yang membatalkan ia alladzi akan salat itu ada 11 perkara. Jadi hal-hal atau sesuatu itu dapat membatalkan salat itu jumlahnya ada 11. Yang pertama, al-kalamul amdu as-salihu li khitabil adamiyyin. Bermula yang pertama itu kalam atau berbicara, al-amdu yang disengaja, as-salihu yang layak atau yang patut pembicaraan tersebut yang disengaja bagi mengkhitab anak Adam atau khitab kepada manusia. Nah, jadi berbicara secara sengaja yang pembicaraannya itu bahasanya itu memang layak sebagai khitab kepada adamiyin, kepada manusia. Maksudnya kalam itu adalah dapat dimengerti. Sawa'un ta'allaqa bi maslahatis salati aw la. Sama ada bersamaan menyangkut ianya kalam tersebut dengan kemaslahatan salat ataupun tidak. Jadi kalam yang layak bagi khitab anak Adam tadi, apakah dia itu ada kaitan untuk kemaslahatan salat ataupun tidak ada kaitannya, itu tetap menjadi sesuatu yang dapat membatalkan salat. Yang kedua, wal amalu al-katsirul mutawali, dan pekerjaan yang banyak, yang beriring-iringan. Contohnya bagaimana? Katsalasi khatwatin, seperti 3 langkah. 3 langkah yang beriring-iringan, yang mualat. Itu membatalkan salat. Amdan kana zalika aw sahwan. Sengaja ada ianya amal yang banyak tersebut ataupun tidak sengaja lupa. Ammal amalul qalilu fala tabtulus salatu bihi. Adapun bermula amalan atau pekerjaan yang sedikit, itu niscaya maka tidak batallah salat dengannya amalan yang sedikit. Jadi kalau pekerjaannya itu kecil, sedikit, misal 1 langkah atau 2 langkah, itu masih dikira amalan yang sedikit, itu tidak membatalkan salat. Yang ketiga, wal hadatsul asgharu wal akbaru. Ini yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga dan yang keempat itu hadas kecil dan hadas besar. Sedang dia mengerjakan salat, ternyata tiba-tiba datang hadas kecil, keluar angin, atau datang hadas besar, itu membatalkan salat. Yang kelima, wa hudutsun najasati allati la yu'fa anha
dan terjadinya atau datangnya najis allati yang tidak dimaafkan daripadanya najis. Sedang salat jatuh najis ke atasnya najis yang tidak dimaafkan. Itu membatalkan salat. Walau waqa'a ala thawbihi najasatun yabisatun fanafadha thawbahu halan lam tabtul salatuhu. Dan jikalau terjatuh di atas pakaiannya si musalli oleh suatu najis yang kering, ya bisatun yang kering, fanafadha thawbahu, maka dia langsung menggertuk menghempaskan pakaiannya supaya najis itu terjatuh halan pada ketika itu juga. Ya, jadi ketika terjatuh najis yang kering tersebut langsung digoyangkan pakaiannya pada ketika itu sehingga najis itu terjatuh kembali ke bawah. Lam tabtul salatuhu, niscaya tidak batallah salatnya. Kemudian yang keenam, wangkisyaful aurati amdan. Dan yang keenam itu terbuka aurat secara sengaja. Fa in kasyafaha riyah fasataraha fil hali lam tabtul salatuhu. Maka jika membuka akan aurat oleh angin, terbuka aurat karena pakaiannya ditiup angin, fasataraha, maka menutup ia akannya aurat fil hal pada ketika itu juga, niscaya tidak batalah salatnya. Sedang salat ternyata tiba angin yang kencang meniup pakaian sehingga terbuka aurat. Kemudian pada ketika itu langsung secara refleks dia menutup pakaiannya, maka jika begitu keadaannya, kejadiannya, maka salatnya tidak batal. Kemudian yang ketujuh ini ya. Yang ketujuh, wa taghyirun niyati. Yang ketujuh, berubah niat. Bagaimana contoh berubah niat? Ka'ayyan wil khuruja minas shalah. Seperti bahwa dia berniat akan keluar daripada salat. Sedang di dalam salat, tiba-tiba dia berniat, aku hendak mau keluar dari salat. Ataupun dia kaitkan, ini jika turun hujan aku akan merusak salat. Itu juga batal salatnya. Kemudian yang ke berapa ini? Wastidbarul qiblati, yang keselanjutnya yang membatalkan salat membelakangi kiblat. Contohnya ka'ay yaj'alaha khalfa dhahrih. Seperti bahwa menjadikan ia akannya kiblat di belakang punggungnya, membelakangi dengan punggung. Itu membatalkan salat. Yang selanjutnya wal aklu wasyurbu, dan makan dan minum. Makan minum itu membatalkan salat. Katsiran kanal ma'kulu wal masyrubu au qalilan, sama ada banyak adalah makul yang dimakan dan yang diminum ataupun sedikit. Apakah makanan, makul ini makanan, masyrub minuman, apakah makanan atau minuman itu banyakkah atau sedikitkah dia makan dalam salat, itu tetap membatalkan salat. Illa ayyakuna syakhsu fi hadhihi surati jahilan tahrima zalika, kecuali bahwa adalah seseorang pada ini surah. Dalam surah kejadian ini, yaitu makan minum ini, orang yang salat itu jahilan. Itu yang jahil akan keharaman demikian. Memang orang awam yang jahil, maksud jahil yang tidak tahu bahwa makan atau minum dalam salat itu membatalkan salat. Kalau demikian, maka itu dimaafkan. Kemudian yang selanjutnya wal qahqahatu, tertawa terbahak-bahak ini ya, qahqahah. Wa minhum man yu'abbiru anha bidhahki, dan sebahagian dari mereka itu para ulama itu ada orang yang mengibarat daripadanya qahqahah dengan ibarat dhahki.
Nah, jadi maknanya sama, tertawa, terbahak-bahak. Yang terakhir, wariddatu wahiya qatul Islam biqaulin au fi'lin. Dan murtad, riddah. Apa itu riddah? Dan bermula dianya riddah itu memotong Islam, memutuskan Islam dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Jadi mengucapkan sesuatu yang bisa merusak imannya atau menjadi musyrik, menduakan Allah, ataupun juga dengan perbuatannya seperti menyembah patung. Na'udzubillahi min zalik. Sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.